Jumpa lagi dengan Bung Yes, semua sahabat rekan Rai Soccer TV. Pertama-tama Bung Yes harus sampaikan bahwa sekitar 5 atau 6 hari terakhir ini Rai tidak mengudara karena memang ada sedikit kendala masalah teknis. Tetapi ya puji Tuhan, Alhamdulillah kita bisa kembali menyapa dan menjemput semua rekan sahabat Rai Soccer TV yang selalu setia bersama Bung Yes. Kali ini saya mengangkat isu tim nasional kita, terutama yang viral dalam beberapa hari terakhir menyangkut STY atau Sintayong, pelatih nasional kita, tim nasional kita, apakah masih akan diperpanjang dan terus menukangi tim nasional sampai dengan 2027 meski kontraknya belum ditandatangani atau tidak, karena rumor yang tersebar saat ini dia kemungkinan akan dipanggil ke tim nasional Korea. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Memang STY ini menjadi cerita menarik. Mungkin katakan saja cerita Cinderella, ya, lebih banyak menghibur pada awal-awalnya dan menarik sekali, menghadirkan berbagai macam cerita yang menarik, terutama sepak bola tentunya. Jadi lebih tepatnya saya melukiskan STY ini blessing in disguise, ya. Blessing in disguise, sesuatu yang pada awalnya tampak tidak menyenangkan dan buruk, tetapi pada akhirnya di kemudian hari menghasilkan sesuatu yang baik. Inilah kondisi STY saat ini. Kita ingat ya, tahun 2018 ketika dia membawa Korea Selatan di Piala Dunia Rusia, salah satunya memukul Jerman dan skor 2-0. Tetapi ketika dia kembali ke Seoul di Korea Selatan, dia justru disambut dengan sikap yang tidak ramah, khusus dari media dan masyarakat pencinta sepak bola Korea saat itu. Dalam sebuah jumpa pers, dia dilempari oleh media atau pers dengan telur busuk. Juga termasuk supporter atau pendukung tim nasional fanatik Korea Selatan yang melakukan hal tersebut, melempari STY dan timnya dengan telur busuk. Jadi STY memang bagaikan blessing in disguise, sesuatu yang tadinya tidak menyenangkan, tetapi ketika dia hadir di Indonesia, dia melakukan sesuatu prestasi yang baik. Kebalikan juga dengan kita. Pada awalnya kita berharap, dan itu sudah mulai terbukti, bahwa STY akan menghadirkan sebuah prestasi bagi tim nasional kita. Dan sudah menjanjikan itu. Dan sampai pada menjelang puncak prestasi, antara lain, kita sedang mempersiapkan diri untuk bisa lolos pertama kali ke Piala Dunia, justru sosok STY menghadirkan gejolak yang baru. Seakan-akan dia mengkhianati, melakukan tindakan yang buruk, melanggar komitmen, dan meninggalkan tim nasional kita untuk bergabung dengan tim nasional Korea Selatan. Ya itulah yang makanya saya katakan STY ini bagaikan blessing in disguise. Kita lihat bahwa kalau memang benar nanti STY pergi, berarti PSSI harus sudah menyiapkan sekarang. Mengingat waktu yang sangat singkat, menuju bulan September nanti kita sudah harus terlibat di babak ketiga atau babak 18 besar. Sekarang bagaimana kelanjutan dari STY? Isu terakhir dia sakit ya di Seoul di Korea Selatan, masuk rumah sakit. Tetapi Rai sudah mencoba mengkonfirmasi ke pengurus teras PSSI atau juga official tim nasional, mendapat info bahwa setelah Indonesia mengalahkan Filipina tanggal 11 Juni kemarin, dan 2 hari kemudian, tepatnya mungkin tanggal 13, dia sudah melakukan general check-up kesehatan di Jakarta dan tidak ada masalah dengan kesehatannya. Nah, kemudian dia tiba di Korea, mendadak ada isu dia sakit dan perlu istirahat. Padahal cutinya dia itu akan berlangsung selama sebulan. Jadi katakan kalau dia meninggalkan Jakarta pada ya sekitar pertengahan Juni, berarti pertengahan Juli dia sudah harus kembali. Nah, rumor sakitnya ini juga menjadi pertanyaan kita semua. Hanya dikatakan dia sakit, serius sehingga masuk rumah sakit. Tetapi rekam jejak medis tentang dia sakit di Korea Selatan itu, pengurus PSSI belum bisa menjawab itu. Apakah mereka sudah mengirim rekam medis Sintayong itu kepada PSSI supaya itu menjadi bukti, ya, bukti kekuatan profesional dalam hubungan kerja STY dengan federasi kita PSSI dalam melatih tim nasional kita. Itu perlu. Sehingga kita atau PSSI tepatnya bisa memonitor sejauh mana langkah-langkah STY nantinya. Nah, itu kira-kira tentang kondisi kesehatan STY saat ini.
Dan sampai saat ini juga PSSI belum tahu bahwa kapan STY bisa kembali ke sini. Tapi yang pasti juga dia belum menandatangani kontrak secara resmi seperti yang pernah dikumandangkan atau disuarakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang STY mau bertahan terus dengan tim nasional kita atau tidak. Saat itu Erick Thohir sudah mengatakan bahwa akan diperpanjang sampai 2027. Hanya dalam bentuk verbal, ternyata hitam atas putihnya belum ditandatangani kontrak itu. Dan kontrak itu sudah ada di tangan STY tetapi belum ditandatangani. Tapi oke lah, itu kira-kira masalah STY. Nah pertanyaannya, PSSI harus sudah mempersiapkan penggantinya. Dan juga ada isu-isu atau mungkin selentingan informasi dari Erick Thohir bahwa dia sedang menjajaki beberapa pelatih ternama di dunia yang mungkin dari Belanda ya. Katakan menurut Rai Soccer TV ada beberapa pilihan. Kalau memang Erick Thohir akhirnya mengarahkan targetnya kepada Belanda untuk menggantikan STY nantinya. Dan itu saya sepakat. Kalau memang STY akhirnya minggat, sebaiknya pelatih yang menggantikan STY datang dari negeri kincir angin Belanda. Mengapa? Karena mayoritas pemain-pemain keturunan kita atau yang dinaturalisasikan itu dari Belanda. Alangkah eloknya, alangkah idealnya kalau pelatih yang nanti mengganti STY dari Belanda karena kerjanya tidak lagi terlalu banyak. Dia tinggal memoles pemain-pemain itu. Juga komunikasi yang dibangun antara pelatih dan pemain itu sudah tidak bermasalah lagi. Sehingga kalau komunikasi itu lancar dan kedua pihak saling bisa mengerti komunikasi yang dibangun, itu tentu akan tercipta sebuah hasil output yang sangat sempurna ya, dan positif. Ya, nah. Siapa-siapa figur kira-kira dari Belanda? Saya mencoba menginventarisir beberapa nama, mulai dari Guus Hiddink, ya, kemudian juga Frank Rijkaard misalnya, atau Giovanni van Bronckhorst, dan yang terakhir Frank de Boer, ya. Guus Hiddink kemungkinan sudah memutuskan retired, mundur dari sepak bola dan menjadi pelatih, apalagi pelatih tim nasional, dia sudah mengundurkan diri. Itu tentang Guus Hiddink. Ya, kemudian kalau Frank Rijkaard juga sekarang kondisinya tidak jelas. Dia ada di mana, sedang apa, sedang menangani tim mana, itu belum jelas. Kemudian yang jelas, Giovanni van Bronckhorst baru menandatangani kontrak dengan Besiktas, klub Liga 1 Turki. Dan itu kontraknya berdurasi 2 tahun sampai 2026. Kalau memang PSSI lobbynya kuat, ya silakan melobi Besiktas Turki untuk mendapatkan Giovanni. Tapi kalau tidak, lupakan juga Giovanni. Jadi Guus Hiddink, Rijkaard, dan Giovanni dilupakan untuk sementara. Tinggal Frank de Boer. Nah, Frank de Boer ini sampai sekarang masih jobless, ya, belum ada kerjaan buat dia, paling tidak untuk menangani klub atau tim nasional. Dan Frank de Boer tahun 2020 memimpin tim nasional Belanda di Piala Eropa saat itu, tetapi dia gagal membawa Belanda sampai ke 8 besar atau semifinal, sehingga dia dilepas di 2021. Nah, berarti pilihan paling tepat ada di Frank de Boer. Nah, tinggal bagaimana PSSI membangun lobby, ya paling tidak mungkin juga G2G antara pemerintah dengan pemerintah, atau juga antara Federasi KNVB Belanda dengan PSSI, supaya bisa mendapat Frank de Boer. Karena Frank de Boer sekarang dalam tanda petik jobless. Nah, tinggal bagaimana biaya transfernya, angkanya. Ya udahlah, kita lupakan itu urusan Pak Erick dan pemerintah kalau memang mau serius. Karena ini momentum dan peluang paling baik untuk bisa membawa Indonesia masuk untuk pertama kali di Piala Dunia Sepak Bola. Dan momentum ini harus diambil. Tentu dengan pengorbanan. Salah satu pengorbanan adalah di biaya. Jadi kalau STY akhirnya memang minggat, pilihan terbaik ada di Belanda. Nama-nama siapa pelatihnya, sebagian telah disampaikan oleh Rai Soccer TV saat ini. Itu kira-kira pilihan terbaik. Nah, karena pada tanggal 27 Juni atau esok hari, ya, hari Kamis, sudah dilakukan undian penentuan grup 18 tim untuk putaran ketiga di Kuala Lumpur, ya, esok Kamis tanggal 27, sehingga ini harus dipercepat. PSSI harus menentukan sikap STY.
lanjut atau tidak dengan tim Indonesia. Kalau lanjut, putuskan segera. Kalau tidak juga segera, supaya kalau memang tidak, PSSI segera bekerja cepat mendatangkan pelatih pengganti STY. Ini paling lama kalau datang seorang pelatih baru, mungkin hanya sebulan dia akan menangani tim kita. Ya, di bulan Agustus mungkin full. Setelah itu sudah masuk ke putaran ketiga, 5 September. Nah, ini jadi harus berhitung dengan waktu. PSSI jangan sampai buying time, berlama-lama dengan STY, tidak ada keputusan, menggantung semuanya. Pada akhirnya STY mundur. Celaka kita nantinya. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Jadi Pak Erik tolong bergerak cepat. Pastikan STY. Paling tidak dalam minggu ini, yuk lanjut atau tidak. Mau tanda tangan ini kontrak atau tidak. Bila perlu kalau STY sekarang ada di Seoul, Pak Erik atau kirim orang kepercayaan untuk bertemu dengan STY di Seoul, di Korea. Pastikan. Karena kalau STY menggantung terus, kita yang akan susah. Tim nasional kita yang susah. Nah, ini yang harus diingatkan betul oleh PSSI supaya jangan sampai buying time. Karena buying time kita yang akan rugi. Kalau kita hanya punya waktu seminggu, 2 minggu, saya ragu pelatih siapapun, pelatih dunia terbaik siapapun, akan susah untuk mempersiapkan tim kita hanya dalam durasi waktu 1 atau 2 minggu. Tidak mungkin. Tapi kalau 1 bulan masih mungkin. Dia beradaptasi dengan pemainnya, dia bisa menerapkan taktik strategi, bahkan melakukan 1-2 kali uji coba, friendly game sebelum terjun di putaran final. Salah satu grup dari 3 grup yang akan diisi oleh 6 tim nantinya. Dan itu Pak Erik akan hadir esok dalam undian tersebut. Moga-moga kita ada di grup yang sedikit empuk. Sehingga kita bisa merebut 2 posisi teratas. Dan itu berarti kita langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, atau Kanada. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat, bola itu bulat. Giring terus!